Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tantri Citra Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan pilar trunking. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada apa itu pilar. Yang kedua ada pengenalan apa itu trunk allowance. Yang ketiga ada pengenalan switch layer 3. Yang keempat membahas teori tagged and untagged. Lalu kita akan membuat topologi dua jaringan dan belajar native VLAN. Nah, di sini yang pertama apa itu VLAN? VLAN Virtual Local Area Network adalah teknik untuk membagi satu switch menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi, tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Nah, di sini ada contoh. Nah, misalnya dalam perusahaan memiliki 3 bidang. Yang pertama ada bidang knowledge, yang kedua ada administrasi, yang ketiga ada programmer. Dari ketiga bidang ini memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini ada 3 lantai. Lantai pertama, lantai 1, kita kasih pilar 10, dan lantai 2 dikasih pilar 20. Di sini ada lantai 3 dikasih pilar 30. Di sini juga lantai 1 memiliki IP yang berbeda. Di sini IP yang pilar 1 atau lantai 1 memiliki pilar 192.168.10/24. Nah, di sini lantai 2 atau administrasi memiliki IP 192.168.20.S/24. Nah, di sini lantai 3 atau programmer memiliki IP 192.168.10.0/24. Nah, di sini harusnya tuh ada switch. Fungsi switch di sini untuk manajemen sebuah jaringan, dan mereka memiliki sandwich berbeda-beda. Misalnya di sini pilar 10 memiliki 10 MB, dan pilar 20 memiliki 20 MB, dan pilar 30 memiliki 30 MB. Di sini terdapat juga tipe port utama yang digunakan pada perangkat switch. Yang pertama, access port digunakan untuk menghubungkan perangkat standar, komputer, printer, dan HP ke satu VLAN tertentu. Dan trunk port berfungsi sebagai jalan raya untuk membawa atau melewatkan lebih dari satu data VLAN secara bersamaan. Biasanya digunakan untuk menghubungkan antar switch atau router. Nah, di sini ada dynamic trunking protocol. Nah, di sini DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. Dynamic trunking protocol merupakan Cisco proprietary protokol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi, DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara default, DTP sudah aktif pada forces switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode dynamic auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Pada gambar ini menjelaskan dynamic trunking protocol atau DTP, yaitu protokol pada switch Cisco yang digunakan untuk menentukan apakah suatu port akan menjadi trunk atau akses secara otomatis. Dynamic desirable bersifat aktif, artinya port lain untuk membuat koneksi trunk.
Sedangkan dynamic auto bersifat pasif. Yaitu hanya menunggu ajakan dari port lain. Jika dynamic desirable terhubung dengan dynamic auto, maka hasilnya adalah terang. Jika auto bertemu auto, maka hasilnya akses, karena tidak ada yang memulai negosiasi. Jika salah satu port diset terang, maka koneksi umumnya akan menjadi terang. Namun jika terang terhubung dengan akses, akan terjadi limited connectivity karena konfigurasi kedua port berbeda. Jadi tabel ini menunjukkan hasil negosiasi antara mode-mode port yang berbeda pada switch Cisco. Nah, di sini ada pengertian allowed terang. Allowed terang pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati terang link antara perangkat jaringan. Terang link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging. Nah, di sini 802.1 key. Dengan perintah switch port terang allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati terang, membatasi trafik untuk meningkatkan efisien dan keamanan. Secara default, terang mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface terang. Lalu di sini kita akan membuat topologi dua jaringan. Di sini saya sudah menambahkan ID-nya dan saya menggunakan kabel straight. Langsung aja kita masuk ke switch. Kita ke CLI. Enter. Kita masukkan enable. Lanjut ke INTFA. Nah, di sini kita masukin switchboard. Nah, dari gini kita, mohon maaf di sini ada kesalahan, kita langsung aja X. Nah, di sini kita masukin VLAN 10 ya. Nah, kita masukin namanya TKJ. Lanjut kita masukin VLAN 20. Kita masukin namanya TSM. Nah, di sini kita langsung aja exit. Nah, udah kayak gitu, kita masukin INT TRAFA satu min 2. Ini tuh min 2 tuh dari 1 sampai 2. Terus lanjut kita masukin SWMOACC. Nah, lanjut kita masukin SWACC VLAN 10. Nah, langsung kita exit lagi. Lanjut kita masukin INT RAFA dari 3 sampai 4. Nah, lanjut kita masukin SWMOACC. Lanjut masukin SWACC VLAN 20. Di sini kita lihat apakah dia sudah masuk atau belum. Kita tambahin dulu SH VLAN BR. Nah, di sini sudah masuk ya. Di sini ada VLAN 10 dengan nama TKJ. Di sini juga ada
VLAN 20 dengan nama TSM. Di sini kita exit dulu. Lanjut. Nah, di sini kita masukin INT, RAFA dari 1 sampai 2. Maaf, di sini ada kesalahan. Di sininya aku nggak pakai kosong, jadi kita lanjut aja. Ulangin INT RAFA 0 dari 1 sampai 2. Nah, masuk ya. Habis itu kita masukin SWACC VLAN 10, terus masukin INT RAFA dari 3 sampai 4. Dari 3 sampai 4. Nah, di sini kita masukin SWACC VLAN 20. Nah, misalnya gini, kita cek lagi apakah dia sudah masuk atau belum. Nah, kita tambahin dulu SH VLAN BR. Di sini sudah masuk. Lanjut kita ke switch yang kedua. Kita ke CLI. Nah, di sini kita masukin VLAN 10, masukin namanya TKJ. Lanjut kita masukin VLAN 20, kita masukin namanya TSM. Lanjut kita exit dulu. Lanjut kita masukin INT RAFA dari 1 sampai 2. Lanjut kita tambahin SWACC VLAN 10. Langsung exit. Terus sini tambahin INT RAFA dari 3 sampai 4. Sini SWACC VLAN 20. Lanjut di sini kita cek apakah dia sudah masuk atau belum. Sini kita tambahin dulu SH VLAN BR. Nah, di sini juga sudah masuk ya, sudah ada. Nah, di sini kita karena aku belum pakai kabel dari switch ke switchnya, kita pakaikan kabel dulu ya, dari switch ini ke switch ini. Nah, di sini kita lanjut masuk ke switch yang 0. Kita langsung keluar dulu. Nah, habis keluar kayak gini kita masukin INT FA dari 5. Nah, habis itu SW MOTR. Nah, kita cek apakah dia sudah masuk apa belum. Kita masukin dulu SH INT PR. Nah, di sini sudah masuk. Di sini juga statusnya udah trunking. Lanjut kita ke switch yang kedua.
Kita lanjut exit. Kita masukin yang tadi int fa 05. Nah di sini swmotr. Lanjut kita cek apakah dia sudah masuk atau belum. Di sini juga sudah masuk ya. Di sini juga sama, statusnya trunking. Nah, di sini kita coba mengirim pesan dari sini ke sini. Nah, di sini ada switch layar 3. Switch layar 3 ini adalah switch yang memiliki kemampuan routing seperti router. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa VLAN atau jaringan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Nah, di sini apa perbedaan switch layar 2 dan switch layar 3? Di sini switch layar 2 ini bekerja berdasarkan alamat match dan digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan atau VLAN yang sama. Sedangkan switch layar 3 ini bekerja berdasarkan alamat match dan IP, sehingga selain melakukan switching juga dapat melakukan routing antar VLAN tanpa memerlukan routing tambahan. Oleh karena itu, switch layar 3 ini lebih cocok digunakan pada jaringan yang lebih besar dan kompleks. Di sini berhubung aku belum nambahin kabel, jadi kita tambahin kabel dulu. Kabelnya aku pakai yang straight juga. Dari switch ini ke switch layar 3. Nah, di sini kita akan belajar native VLAN. Kita masuk ke VLAN yang ini. Di sini masukin N. Ini kita masukin int fa 5. Nah, di sini sudah masuk. Ini statusnya trunking dan native-nya juga sudah ganti jadi 10. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.